Perkenalkan, nama saya Ruben Transu Axel. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat game dan juga saya akan mendemo game telah saya buat itu game pingpong. Langsung saja saya akan menampilkannya. Nah, yang perlu kita lakukan tuh pertama kali adalah masuk dalam Unity-nya. Setelah itu kita akan buat sebuah aset ya teman-teman. Aset itu yang pertama adalah untuk tongkatnya teman-teman player itu ini. Saya akan menggunakan merah duanya ya. Ini playernya nih. Nah, setnya. Lalu setelah itu teman-teman silahkan membuat konfigurasi seperti ini untuk layernya. Nah, masukkan sprite render seperti ini kurang lebih. Di rigid body ini body type itu kita gunakan adalah kinematik ya teman-teman. Jadi dia gerakan. Nah, yang box collider seperti ini dia tuh supaya apabila bolanya kena ke batang ini dia tidak akan tembus ya teman-teman. Mereka akan memantul. Lanjut, ini adalah script dari player controlnya teman-teman. Nah, scriptnya itu eh, isinya adalah seperti ini. Nah, ini scriptnya. Oke, setelah itu lanjut. Nah, untuk player saya tidak akan menjelaskan keduanya karena ini sama saja konsep keduanya itu. Nah, dan bedanya itu ya teman-teman di bagian script untuk player satu saya menggunakan W dan S untuk up buttonnya dan down button itu adalah S. Nah, sedangkan player 2 up button itu menggunakan arrow ke atas dan down arrow atau arrow ke bawah. Oke, setelah itu kita akan membuat bolanya atau bolanya. Untuk bolanya itu komponen yang kita gunakan itu adalah transform, sprite render, rigid body, circle collider dua dimensi, dan sama scriptnya. Nah, untuk transform itu seperti ini teman-teman. Nah, ini sprite rendernya. Lalu di sini ada rigid body-nya. Rigid body untuk di bolanya ini ya, saya menggunakan tipenya itu adalah dinamik atau dinamis ya teman-teman. Dan untuk massa bola itu adalah 0,1, sedangkan gravity-nya itu adalah 0. Dia 0, seperti ini. Biar dia tuh tidak akan jatuh ke bawah karena ini pingpong dia. Nah, Judina Circle Collider dan ini materialnya. Materialnya kita ambil dari sini ya. Ini adalah material yang sudah disediakan ini dia. Oke, lanjut sini juga saya menggunakan komponen scriptnya ya teman-teman. Nah, ini adalah script wall controlnya dan juga di script ini saya menambahkan dua parameter seperti ini. Itu adalah X initial force dan Y initial force. X ini maksudnya tuh arah gerak bolanya, kecepatan gerakan bolanya. Dan 30 itu misalnya kalau dia di awal titik awal ini dia bisa saja mengarah 30 derajat ke atas ke bawah gitu teman-teman ya. Oke, lanjut. Setelah itu saya akan menunjukkan terlebih dahulu nah skripnya. Nah, saya tidak bisa tunjukkan terlalu lama ya teman-teman. Kita akan di pos-pos saja nanti. Oke, lanjut. Nah, setelah saya membuat playernya sama bolanya, selanjutnya akan kita buat adalah wallnya teman-teman ya, dinding. Oke, yang pertama kita buat adalah dinding atas sama dinding bawah. Nah, dinding atas sama dinding bawah itu kita cukup empty seperti ini ya teman-teman ya. Nah, empty seperti ini kita gunakan box collider. Empty aja teman-teman ya itu objeknya. Jadi objek itu tidak akan nampak ya. Lalu kita buat transform gini, ini kita sesuaikan lah gitu lebarnya teman-teman ya. Lebar untuk dindingnya ini sesuai dengan luas kamera tuh. Nah, sini juga kita menggunakan box collider. Kenapa kita gunakan box collider untuk dinding atas sama bawah? Karena dinding atas sama bawah ini bisa digunakan bola ya teman. Jadi bola itu bisa memantul dari dinding atas sama bawah ini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya itu adalah kita membuat wall kiri dan wall kanan. Wall kiri dan wall kanan. Oke, teman-teman. Nah, di wall kiri ini kita gunakannya kurang lebih sama kayak tadi ya, hierarki ke kanan, ke empty, lalu kita masukkan box collider. Nah, tapi bedanya itu di wall kiri sama wall kanan ini itu menggunakan script. Nah, seperti ini scriptnya. Nah, inilah scriptnya set wall. Ini dia. Nah, ini scriptnya teman-teman ya. Oke, lanjut saja. Nah, di script itu kan kita bisa menambahkan player. Jadi di script ini kita bisa menambahkan player sama game manager. Nah, itu adalah player ini jadi ketika ini kan ball kiri nih. Jadi ketika bola tuh ya lewat dari kena di dinding kiri ini, maka
akan bertambah poin dari player kedua. Kapan player kedua akan bertambah. Gitu, teman. Nah, ya, itu akan kontrol oleh game manager seperti ini. Nah, oke. Itu sama seperti sama aja. Nah, perbedaan itu di wall kanan itu kalau bola nyentuh ke dinding sebelah kanan ini, maka player satunya akan mendapatkan poinnya. Nah, oke, lanjut setelah itu kita masuk ke dalam objek game manager. Nah, di game manager ini kita menggunakan satu script itu teman. Kita menggunakan komponen transform sama script. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam script game manager. Nah, ini adalah game manager yang teman. Ini banyak sekali codingannya, lumayan lah. Oke, nah, lalu di game manager ini eh, dia terdapat 4 parameter, 5 parameter yang bisa kita gunakan, teman. Pertama 4 dulu, nanti baru kita tambahkan trajektori ini di akhir. Bilang saja, saya bilang ada 5. Untuk hasil akhir itu ada 5 ya. Di sini ada player 1, player 2, ball, di max score-nya dan trajektori ini untuk mengatur semua teman-teman. Jadi dia manajer dari game ini. Dia mengatur semuanya ini. Lanjut kita akan masuk ke kita akan masuk dulu ke ball add collision. Ini tuh untuk membuat kayak garis kedatangan bolanya gitulah. Track bolanya gitu loh. Jadi di sini hanya menggunakan transfer, script renders itu saja teman-teman ya. Lalu ini ada trajectory. Nah, ini trajectory itu menggunakan transform dan dua script seperti ini. Trajectory ini seperti debug gitulah teman-teman, debug Windows-nya. Nah, ini dot line-nya, ini trajectory script-nya. Ini kenapa tidak dicentang? Itu karena dia hanya akan aktif jika player menekan tombolnya saja. Oke, itu saja ya teman-teman. Langsung saja saya akan merendernya, saya akan mendemokan gamenya. Nah, gamenya ini ketika sudah teman-teman selesai membuat gamenya, kita bisa membuatnya teman-teman dengan cara masuk ke file, build settings. Nah, di sini pilih platform Windows, Mac dan Linux ini karena untuk saya akan buat untuk laptop ya teman-teman. Ada Android, iOS gitu. Nah, itu kita pilih target platform yang akan saya buat adalah Windows. Nah, arsitekturnya itu adalah Intel 64 bit. Lalu tinggal tekan build. Nah, sini saya telah membuatnya jadi saya tidak akan buat lain lagi di sini. Nah, ini adalah pinpoint yang telah saya buat. Saya akan mendemokannya. Nah, ini dia. Telah berhasil teman-teman. Nah, ini dia lebih game saya. Nah, ini bisa dia ya. Nah, nah itu bisa nambah skornya satu. Ini nambah skornya satu teman-teman ya. Kita akan ngambil skor 5 tercepat ya. Langsung saja biar ada tulisan win-nya. Nah, ini ada tombol debug-nya teman-teman, trajektorinya tadi nih. Nah, ini adalah player to win, skor sudah 5 di sini. Nah, ini adalah tombol restart, bisa kita ulang permainan kembali. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih.